Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Apa segala macam. Dan Nathan belum tahu kalau Galang tuh Ngomongin bahwa si Rangga ini panik sebelum kejadian kecelakaan, terus berarti Bu Ajeng langsung, hah? Oh ya? Mungkin boleh dong, kan Kayla meninggal ya. Nah itu di situ ada cerita Nathan lagi nggak sih sama Kayla, mungkin gimana? kalau Nathan sejauh ini belum ada sih plot sama Kayla. Cuman emang Nathan kemarin tuh sempat ngelihat berita kalau anak Cakradinata yang paling kecil itu meninggal gitu kan. Terus memang ada di satu adegan Nathan nih ngomong, harusnya yang ngerasain karmanya itu bukan Kayla karena dia masih kecil, masih nggak ada dosa kan. Tapi harusnya Bu Ajeng gitu. Nathan ngomong kayak gitu. Karena Nathan nih benci banget kan sama Bu Ajeng karena emang ya papanya digituin apa segala macam. Dan Nathan belum tahu kalau Galang tuh si papanya sebenarnya. Nathan nggak tahu apa-apa. Jadi kayak ya udah bagi Nathan, Cakradinata nih udah ngambil semuanya dari dia. Semua yang dia punya, semua keluarga yang dia punya hilang gara-gara Cakradinata. Mamanya hilang gara-gara Cakradinata, papanya mati gara-gara Cakradinata. Jadi menurut aku udah banyak banget sih alasan kenapa Nathan nggak bisa sekeras itulah sama Alisa gitu. Maksudnya sebatu itu untuk maafin. Nah di sini kan Bu Ajeng katanya membantu Yasmin ya, mungkin penyelidikan kasus kecelakaan itu. Nah Nathan sendiri gimana nih? Nathan belum tahu sih kalau masalah itu. Nathan soalnya sejauh ini take-nya tuh masih di rumah sama Dania, terus kayak di bengkel. Plotnya Nathan kan emang sebenarnya nih ke arah Pras. Prasnya kagak ada. Makanya kan jadi agak nyantai syutingnya. Oke Nathan, mungkin kan ada juga nih terkait sama Romeo yang masuk penjara. Nah itu tahu nggak sih Nathan ini kalau Romeo masuk penjara? Belum ada scene di mana Nathan tahu kalau Romeo masuk penjara. Tapi Nathan sama Romeo pun juga nggak ada kayak hubungan spesial atau nggak, maksudnya kayak temenan pun enggak gitu, karena nggak ada, belum pernah yang kayak kerja sama, belum pernah yang musuhan gitu. Tapi sama Rangga udah 2 kali konflik. Maksudnya sama Rangga tuh Rangga nyamperin ke rumah, marah-marahin Nathan. Terus habis itu juga ada satu kejadian dia negor si Nathan kayak, lu jangan ngomong sama nyokap gue kayak gitu. Nah jadi mungkin konfliknya Nathan nih lebih panas ke Rangga gitu. Yeah. Tapi kalau dari Nathan pribadi, kalau ngelihat Rangga nih, sikap Rangga mungkin seperti apa sih? Sejauh ini belum ada yang bikin Nathan kayak apaan sih nih orang, nggak ada. Karena apa yang dia bilang nih bener, lu jangan ngomong sama nyokap gue kayak gitu. Pada posisinya Nathan akan melakukan yang sama. Jadi ngerti gitu, oh gentleman, nice. Jadi peran Rangga di mata Nathan gentle, gitu aja. Maksudnya kayak oke, nih orang gentle. Hari ini tadi take apa? Aku tadi take dimarah-marahin. Dimarah-marahin sama customer gara-gara katanya spare partnya nggak bener. Aku benerin mobil terus nggak bener spare partnya. Udah gitu doang. Dan pulang. Kenapa? Udah selesai. Oh, udah, ini mau latihan. Ini mau latihan. Tadi sebelum kesini latihan dulu, terus abis ini mau latihan lagi. Nah, tapi kegiatan kamu selain syuting apa sih? Boxing. Boxing. Ya, boxing. Banyak sih, boxing, recording, pacaran. Oh iya, pacaran. Pacar baru ya? Iya, baru jadian kemarin. Baru berapa hari sih? Berapa bulan? Dekat sih udah lama sih, dekat sih. Terus? Karena pernah satu project dulu. Tapi dulu tuh belum, karena aku pada saat itu masih sama someone. Jadi kayak kan boundaries ada dong, pasti kayak nggak mungkin aku ada apa-apa juga karena kan aku ada pasangan gitu. Cuman ya sekarang kondisinya beda, so you never know. Makanya aku selalu bilang timing tuh hal yang sangat lucu ya guys. Tapi menurut kamu sendiri mungkin gimana sih setelah menjalin hubungan sama dia nih, mungkin lebih enjoy atau mungkin menjadi diri kamu sendiri nih, jadi Nova? Aku bisa jadi diri aku sendiri sama dia ya, dan apa ya,
nggak worry, aku nggak worry karena dia anaknya baik banget, she's a very good girl, anaknya sayang keluarga, terus jadinya kayak aku nggak khawatir sama sekali. Dia mau dia hilang kabar pun aku yakin dia nggak akan nyakitin aku gitu. I'm sure she won't do anything behind me. Yes, aku maksudnya percaya. Tadinya aku tuh sangat susah untuk naruh percaya aku pada orang. I have trust issues. Aku trust issue-nya gede banget, parah, gede banget. Makanya aku berterima kasih. Kayak kemarin aku baru kirim like a paragraph. I told her like, terima kasih kamu udah bikin aku mikir bahwa aku nggak harus takut untuk jatuh cinta. Bahwa cinta tuh bukan sesuatu yang harus aku takutin. Aku worthy of acceptance and I'm worthy of forgiveness. Jadi ya itu yang aku bilang ke dia. Dia yang secara nggak langsung ngasih aku harapan dalam cinta lagi sih. Ada kejadian serius mungkin? Kenapa? Ada kejadian serius itu mungkin untuk rencana gitu? Aduh, kalau itu kayak lebih tanya ke dia deh. Kalau kita kan cowok lebih ya udah ngikut aja gitu. Misalnya dia pengen targetnya umur berapa atau apa, I just follow her as long as she's happy. Kalau Nathan sendiri ada sorry kalau Nathan apa Noval? Iya. ada target nggak sih mungkin kan komunitas muda kan baik banget juga nih Banyak selebriti sih. komunitas muda gitu. Kalau mesti ada target nggak sih? Jujur, aku kalau ditanya itu nggak ada target sama sekali. Like I have no target at all. Mau umur 30, mau umur 40, 45, aku nyantai karena menurut aku kalau misalnya memang Allah Subhanahu wa taala udah mengatakan dia jodoh kamu, mau kayak gimana pun juga ya udah itu jodoh kamu, nggak bakal keganti, nggak bakal. Jadi aku kayak udah setiap harinya nyantai. Jalanin hubungan ini tips dari aku ya. Jalanin hubungan itu kalian kalau misalnya udah nggak happy buat apa? Jalin hubungan yang bikin kalian happy. Kalau udah toxic for what? Buat apa kalian pertahanin? Jangan guys. You're worthy of acceptance, you're worthy of forgiveness, you're amazing, you're beautiful. Love you. Tapi Nathan sendiri sama dia bener-bener kayak udah chemistry-nya tuh dapet banget gitu ya. Sama siapa? Sama pacarnya sekarang dibanding sama Dinda dulu. Oh, beda sih kak. Maksudnya Dinda sampai kapanpun bakal jadi orang spesial dalam hidup aku. Sampai kapanpun. She's my first love. Dia cinta pertama aku. Dan dia nge-treat aku dengan sangat baik. I treat her with respect as well. And ya, mungkin beda kali karena right now apa yang ada di otak aku, apa yang ada di hati aku ya cuma Haura. Like apa yang kita lakuin bareng, ketawa bareng. It's all that I think about. Sekarang itu doang yang ada di otak aku sih. Like nggak ada yang lain. Tapi masih ada komunikasi baik sama Dinda. Masih, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih terjalin ya walaupun Masih. dia punya pasangan. Ya, masih. Kayak ya gimana ya? Like a friend, like a special friend. Dia tahu sisi aku kayak gimana, like she knows me very well. Dan sebaliknya pun sama. Jadi kayak di antara kita nggak ada bad blood. Sangat-sangat baik hubungannya. Pernah nemenin kesini gak sih pacar barunya? Nganterin makanan. Pernah. Cuman dia malu mau masuk ke dalam. Kenapa? Iya. Dia katanya malu dicengin. Karena di sini semuanya pada ngecengin aku kan kalau video call, cie gitu. Tapi lebih happy ya guys sekarang. Ya, well, alhamdulillah. Aura kelihatan. Happy banget. Iya. Today is a good day. Aku hari ini lagi seneng banget sih. Tadi sebelum ke lokasi olahraga, and then I had like, aku makan dulu sama pacar aku ate outside, terus share beberapa cerita, and then baru ke lokasi kerja. Sekarang udah selesai. Bro, kalau setiap hari bisa kayak gini, ini enak banget, masya Allah, sumpah. Yes, kalau bisa kerja kayak gini terus. Oke, terakhir harapan kamu apa sih mungkin dengan hubungan yang sekarang? Harapan aku simple, aku udah janji bahwa aku nggak akan mikirin kebaikan aku akan mikirin kebaikan dia, dan aku akan mikirin maksudnya untuk kebaikan dia. Like I'm gonna tell her for her sake, bukan buat aku. Kayak misalnya aku bilang, aku nggak pernah ngelarang, cuman aku kasih kayak masukan. Karena kan it's a different age group, dia masih umur-umur yang main-main mungkin. Aku udah di umur yang lebih
Kayaknya aku pengen di rumah gitu, kayak pengen nyantai, boxing, you know. Lebih ke balance aja jadinya. It's like more balanced. Oke, terakhir promoin dong sinetronnya. Jangan lupa untuk nonton Cinta Yasmin di RCTI jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Lagi anjing tuh orang. Boleh nggak dikomen? Bonjeng. Nggak ini banget. Wah. Utusan khusus loh. Hah? Utusan khusus presiden loh. Serius? Iya, utusan dia bareng Raffi Ahmad. Tapi dia bidang keagamaan. Gila nggak? Give a man power. Itulah yang terjadi. Kasih manusia kekuasaan dan itulah yang terjadi. Sebelumnya Gus Miftah sebelum diminta tolong sama presiden apa? Ya penceramah biasa aja gitu. Penceramah biasa. Nggak pernah ada kejadian sombong apa segala macam, nggak pernah kan? Iya. Begitu dihubungi sama presiden, dia ngerasa dirinya punya power. Set. Manusia kawan. Ya namanya juga manusia bukan nabi boy. Gimana Nathan? Nathan lagi Novel komentari terkait sama Gus Miftah yang sekarang lagi viral nih ya. Ya dari tadi kan aku udah kasih tanggapan asli aku. Kalau boleh ditayangin, tayangin nggak apa-apa. Cuma kan, Gus, nggak berguna ibadah riamu itu. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala apa artinya? Kalau kau ngelihat orang yang berusaha sedang mencari makan untuk anak dan istrinya, buat apa lu celah? Come on man. Dia kerja itu. Dia nggak minta duit dari lu. Goblok. Peace. Novel Samudra man. Bang. Kalau lu nggak suka Gus, ketemu sama gue di ring. Kesel banget ya. Banget. Parah. Karena dia mengatasnamakan agamaku. Iya. My religion, Islam. Don't mess with my religion. Noel, tapi kamu sendiri mungkin ada keinginan gitu nggak sih mungkin atau menghubungi si Bapak Samsah tadi kan mereka udah minta maaf saling maaf-maafan ya. Ya. Katanya. Nah, kalau menurut kamu apakah itu suatu pencitraan mungkin buat si Kalau misalnya emang mau minta maaf, kenapa harus dikontenin? Ngapain harus direkam? Minta maaf aja sama keluarganya, minta maaf aja sama bapaknya gitu. Dengan setulus hati, mohon di depan dia. Nggak usah direkam. Kenapa takut kalau udah viral? Sekarang manusia gitu, viral takut. Giliran nggak viral, berani lu ngomong semuanya. Ya, satu lagi dia sudah ditegur di sana. Menurut kamu gimana sikap di sana sendiri? lain kali coba deh cari mungkin penceramah yang lebih sekiranya hatinya lebih bersih. Saya punya masukan mungkin Gus Baha, sangat baik, sangat bagus. Dan apa yang disampaikan juga sangat asik. Nggak pernah minta yang neko-neko. Gus Baha. Anak sama ibu gitu. Nah, Oh, itu gimana? jadi memang tentang Romeo yang ada di penjara aku tahu benar, memang itu maunya aku juga. Tapi mengenai Rangga menyuruh orang di dalam lapas, justru aku malah nggak tahu nih, taunya dari kamu nih. Terus dan memang keinginan Ajeng juga kalau bisa ya selamanya aja si Romeo di penjara. Tapi Bu Ajeng sendiri terkait dengan kematian Kayla ini gimana sih mungkin? Yang pasti seorang nenek atau seorang oma yang hancur banget karena ini cucu satu-satunya yang sangat dia sayangi ya, pasti dia hancur lah si Ajeng itu dan marah banget. Dan memang ya itu tadi yang saya bilang, si Romeo harus selamanya mendekam di penjara gitu. Tapi kira-kira Romeo bersalah nggak sih Bu Ajeng? Kalau Hmm. dari ceritanya di situ. Kalau dari ceritanya sih nggak bersalah ya, tidak bersalah. Tapi secara hukum sih kalau memang yang nyetirnya salah ya udah dia salah harusnya gitu. Tergantung dari kitanya aja mau jeblosin apa enggak. Nah aku sama Rangga mau ngejeblosin dia ke dalam penjara gitu. Tapi Bu Ajeng sendiri ini ada keinginan gitu nggak sih buat ngebantu Yasmin untuk penyelidikan atas kematian dari Kayla ini, ada yang jagal gitu, jadi kayak ngebantu gitu. Ada adegan atau scene kayak gitu nggak sih? Bu? Belum tuh, aku belum sih, belum ada adegan seperti itu membantu Yasmin. Kayaknya masa iya sih aku membantu Yasmin gitu ya? Mungkin Bu. Ya mungkin juga kali ya. Tapi nggak tahu deh. Ntar jadinya gimana tuh ya? Kalau Ajeng membantu Yasmin pasti ada unsur-unsur tertentu dia membantu Yasmin gitu. Bu Ajeng sendiri di sini tadi dari scene apa tuh mungkin? Oh ini tadi scene mengenai di kamar mandi, para pegawai ngomongin bahwa si Rangga ini panik sebelum kejadian kecelakaan. Terus berarti Bu Ajeng langsung, hah?
Oh ya? Berarti jangan-jangan Rangga ini ada sangkut pautnya dengan kecelakaan Kayla gitu. Kayak begitulah tadi. Tapi katanya Rangga juga kayak nyewa orang gitu, Hmm. mungkin kayak satpam gitu, mungkin untuk bener-bener kayak ngejagain banget biar Romeo itu tetap lama di penjara gitu. Iya, ternyata seperti itu dan aku nggak tahu gitu loh. Seharusnya sih aku yang begitu, tapi kayaknya lebih bagus Rangga yang begitulah gitu loh. Itu aku setuju malah kalau misalnya aku tahu juga aku juga setuju. Tapi saat ini sih aku belum dikasih tahu bahwa Rangga tuh banyak banget trik-trik seperti itu gitu loh. Bu, tapi gimana sih sekarang nih ngeliat sinetron Cinta Yasmin yang semakin ratingnya tuh semakin bagus ya. Iya, dan semakin banyak dibully, apalagi kalau aku lagi live gitu, semuanya pada mencaci maki aku, terus pada bilang, nggak mau nonton lagi ya Cinta Yasmin, ceritanya bukan Cinta Yasmin tapi pembunuhan berantai. Terus aku cuma bilang, ya udah makasih karena tidak mau nonton, aku cuma bilang begitu aja. Aku sih mainnya oke-oke aja, nggak ada masalah, karena dibilangnya bahwa Cinta Yasmin ini sinetron yang lain daripada yang lain, jadi apa salahnya kalau ceritanya seperti ini, begitu aja sih. Tapi juga kan sebentar lagi juga dapat award ya Bu, mungkin dari Spot Award nih Hmm. Cinta Yasmin karena Oh. bagus sinetron. Hmm. Gimana nih Bu, untuk apresiasi lo untuk salah satu jadi sebagai pemain juga. Iya, sebagai pemain ya berterima kasih banget buat penonton yang ternyata banyak juga yang suka dengan Cinta Yasmin, yang katanya ceritanya begini begitu begini di luar jalur lah, penulis dimarahin, tapi ternyata dapat penghargaan. Makasih. Oh, hai pemirsa yang setia, jangan lupa nonton Cinta Yasmin setiap malam ya, hanya di RCTI, yang pasti harus nonton Ajeng. Oke. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kasih Tante. Jadi Bu. Udah.